Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe ya. Kali ini yang akan kita bahas adalah anabolisme. Anabolisme. Kali ini kita akan membahas tentang anabolisme. Anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Macam-macam anabolisme ada fotosintesis, kemosintesis, dan sintesis lemak serta protein. Fotosintesis adalah reaksi penyusunan senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks organik dengan menggunakan energi dari cahaya. Reaksi sederhana fotosintesis seperti terlihat pada layar, 6CO2 plus 12H2O dibantu energi cahaya matahari dan juga klorofil pada daun akan menghasilkan C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Fotosistem adalah unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari. Jadi matahari itu memancarkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Radiasi tersebut terdiri atas beberapa panjang gelombang yang masing-masing memiliki karakteristik. Nah, struktur suatu fotosistem terlihat pada gambar ini. Fotosistem molekul-molekul klorofil dan pigmen-pigmen tambahannya. Cahaya yang diterima di sini akan diserap oleh pusat reaksi pada klorofil A. Bisa dengan panjang gelombang 680 atau panjang gelombang 700. Fotosistem ini lihat warna-warnanya. Warna pada sinar itu tampak membawa jumlah energi yang berbeda-beda. Seperti violet memiliki panjang gelombang paling pendek sehingga dia membawa energi paling besar. Sementara itu merah memiliki panjang gelombang paling panjang sehingga membawa energi paling kecil. Tahap-tahap fotosintesis. Yang pertama ada reaksi terang. Reaksi terang terjadi jika ada cahaya matahari dan berlangsung di dalam bagian gerhana. Pada reaksi terjadi penyerapan energi matahari oleh klorofil untuk diubah menjadi energi kimia yang tersimpan dalam dua jenis molekul berenergi tinggi, yaitu ATP dan NADPH. Pada saat reaksi terang, itu terjadi fotolisis atau penguraian air oleh cahaya menjadi hidrogen dan oksigen. Selama reaksi terang, terdapat dua jalur aliran elektron, yaitu fotofosforilasi non-siklis dan fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Dalam reaksi terang itu melibatkan dua jenis fotosistem. Yang pertama, fotosistem 1, dia mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 itu mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Nah, pada jalur elektron siklik, elektron yang dilepaskan oleh fotosistem 1 itu akan ditangkap oleh akseptor elektron. Elektron tersebut selanjutnya diteruskan menuju sistem transport elektron, sehingga pada jalur ini akan menghasilkan ATP. Yang kedua, jalur elektron non-siklik. Reaksi ini dimulai ketika fotosistem 2 menyerap energi cahaya dan melepaskan elektron. Fotosistem 2 ini selanjutnya mengambil elektron dari hasil fotolisis. Elektron yang dilepaskan dari fotosistem 2 ini akan diteruskan menuju ke sistem transport elektron. Dalam proses tersebut akan terbentuk ATP dan pada akhirnya elektron tersebut akan diterima oleh fotosistem 1. Jadi pada saat bersamaan fotosistem 1 juga melepaskan elektron. Elektron tersebut selanjutnya diteruskan menuju sistem transport elektron. Jadi pada akhirnya elektron tersebut akan ditangkap oleh NADP+. Ion H+ hasil fotolisis kemudian diikat oleh NADP+ untuk membentuk NADPH2. Sehingga kesimpulan dari fotofosforilasi siklik dan non-siklik ini, fotofosforilasi siklik ini merupakan reaksi terang yang paling sederhana karena hanya melibatkan fotosistem 1. Sedangkan fotofosforilasi non-siklik itu melibatkan fotosistem 2.
Untuk setiap elektron yang masuk ke fotofosforilasi siklik itu akan menghasilkan satu ATP melalui kimia osmosis. Jadi pada fotofosforilasi siklik itu menghasilkan ATP, sedangkan fotofosforilasi non-siklik itu menghasilkan ATP dan NADPH2. Berikutnya adalah reaksi gelap. Reaksi gelap fotosintesis ini terjadi di bagian stroma. Pada reaksi gelap ini memerlukan ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang. Dia digunakan sebagai sumber energi untuk mereduksi karbon dioksida menjadi glukosa. Pembentukan glukosa dari karbon dioksida ini melalui siklus Calvin-Benson. Nah, ini adalah siklus Calvin-Benson. Siklus Calvin-Benson ini tidak memerlukan cahaya, menggunakan ATP sebagai sumber energinya. 3 tahapannya, yang pertama adalah fiksasi karbon dioksida. Di sini adalah terjadi penggabungan karbon dioksida dengan ribulosa difosfat, RDP dan PGA. Kemudian yang kedua terjadi reduksi. Reduksi ini adalah terjadi reduksi PGA atau fosfor gliserat menggunakan hidrogen dari NADPH2 dan ATP. Kemudian akan menghasilkan 6 molekul PgAl atau fosfor gliserol aldehid dan juga H2O. Berikutnya, proses regenerasi RUBP. Ini maksudnya adalah 5 molekul PgAl yang berubah, PgAl-nya akan berubah kembali menjadi RDP dengan melepas satu atom hidrogen yang hasil akhirnya adalah 1 molekul PgAl atau fosfor gliserol aldehid. Jadi 2 molekul PgAl ini akan terbentuk dan membentuk 1 molekul glukosa. Berdasarkan reaksi pengikatan CO2 dari udara, tanaman dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tanaman C3, tanaman C4, dan tanaman CAM. Tanaman C3 itu CO2 plus RUBP dibantu enzim Rubisco akan menghasilkan 2 fosfogliserat. Sedangkan tanaman C4 terjadi di sel-sel mesofil, CO2 bersama fosfenol pirufat menghasilkan oksaloasetat, kemudian senyawa malat. Sedangkan tanaman CAM, CO2 plus fosfenol pirufat akan menghasilkan oksaloasetat, kemudian malat. Dan bisa juga karbon dioksida plus RUBP masuk ke dalam siklus Calvin. Jadi perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap itu perbedaannya yang pertama tempatnya. Reaksi terang di grana, reaksi gelap di stroma. Kemudian reaksi terang memerlukan H2O, ADP dan cahaya matahari. Sedangkan reaksi gelap memerlukan CO2, ATP dan juga NADPH. Reaksi terang menghasilkan NADPH, ATP, dan oksigen. Sedangkan reaksi gelap itu menghasilkan glukosa atau gliserol aldehid 3-fosfat, ADP, dan juga NADP+. Beberapa pembuktian fotosintesis antara lain dilakukan oleh beberapa ilmuwan. Pertama, percobaan oleh Jan Ingenhousz. Ini membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Organisme yang dia gunakan adalah tanaman hidrilla. Kemudian yang kedua, percobaan oleh T.W. Engelmann. Dia membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen dan terjadi pada sel yang mengandung klorofil. Organisme yang digunakan yaitu ganggang Spirogyra dan juga bakteri aerob. Percobaan yang ketiga ini oleh Julius van Schaik. Membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan karbohidrat yang berupa amilum. Ya, yang kemudian selain fotosintesis, anabolisme yang kedua adalah kemosintesis. Kemosintesis ini adalah proses penyusunan bahan organik atau karbohidrat dari H2O dan CO2 menggunakan energi kimia. Kemosintesis ini terjadi pada berbagai kelompok bakteri seperti bakteri nitrifikasi dan juga bakteri belerang. Perbedaan fotosintesis dan kemosintesis itu antara lain dari senyawa yang terlibat. Senyawa yang terlibat kalau fotosintesis adalah CO2, H2O, sedangkan kemosintesis ini yang terlibat adalah senyawa organik, oksigen, CO2, dan H2O.
Tempat berlangsungnya kalau fotosintesis itu di kloroplas, kalau kemosintesis itu di pigmen semacam klorofil. Sumber energinya, fotosintesis adalah cahaya matahari, sedangkan kemosintesis itu sumber energinya adalah senyawa organik yang dioksidasi. Pelaku fotosintesis itu adalah tumbuhan, sedangkan kemosintesis itu adalah mikroorganisme kemosintetik atau juga bakteri. Hasilnya, fotosintesis adalah karbohidrat sederhana, sedangkan kemosintesis juga karbohidrat sederhana. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.